Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya David Halik dalam Berita Islami Masa Kini. Ya, pastinya Anda semua heran ngeliat nih David kok tumben hari ini pakai bajunya baju gamis ala-ala Arabian atau ala-ala orang yang lagi umroh atau orang yang lagi naik haji. Nah, benar sekali. Kenapa? Karena saat ini saya berada di depan restoran Timur Tengah. Kalau dibilang restoran Arab ya pas juga restoran Arab. Karena kalau dilihat di sebelah kanan saya, di sini restoran tidak ada alkohol, tidak diizinkan bawa alkohol. Memang insya Allah dalamnya halal semuanya. Nah, berhubungan dengan makan, tentunya pada kali ini kita akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar adab Rasulullah pada saat beliau makan, terus makanan apa yang jadi makanan kegemarannya beliau, dan apa saja faedahnya untuk diri kita, dan apa saja hal-hal menarik lagi yang tentunya spesial disajikan khusus untuk Anda pemirsa Berita Islami Masa Kini. Nah, seperti apa dan beritanya apa saja? Ikuti perjalanan saya hari ini. Yuk kita masuk ke dalam. Adab makan dan minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa beriman, tidak jarang kita melihat sebagian umat muslim makan sambil berjalan, makan dengan tangan kiri tanpa berdoa, bahkan tidak sedikit yang menyisakan makanan. Hal ini seakan sudah menjadi pemandangan umum yang dapat kita lihat di mana-mana. Padahal Islam sudah mengatur setiap hal dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani manusia. Namun sayangnya, segala hal yang telah diatur sedemikian rupa dalam Islam seolah terlupakan. Di antaranya adalah adab ketika makan dan minum. Nah, pemirsa, seperti apa adab makan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berikut tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Memakan makanan dan minuman yang halal. Di dalam agama Islam, Allah menganjurkan untuk makan dan minum yang halal juga baik serta bergizi. Halal yang berarti diperbolehkan atau tidak ada larangan syar'i yang melarangnya, baik karena sifat benda atau cara mendapatkannya. Dan makanan yang bergizi maksudnya makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin, karbohidrat, protein, dan lemak. Karena dengan memakan makanan yang baik, diharapkan menjadi sumber energi yang dapat membantu kita untuk berbuat kebaikan pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Selanjutnya, mendahulukan makan daripada sholat jika makanan telah dihidangkan. Yang dimaksud dengan telah dihidangkan adalah jika sudah siap disantap. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa pergi sholat sampai makanmu selesai. Muttafaqun alaih. Faidahnya dari ajaran ini adalah supaya hati kita tenang dan tidak memikirkan makanan ketika sholat. Oleh karena itu yang menjadi titik ukur adalah tingkat lapar seseorang. Apabila seseorang sangat lapar dan makanan telah dihidangkan, hendaknya dia makan terlebih dahulu, namun hendaknya hal ini jangan sering dilakukan. Mencuci tangan sebelum makan. Meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan hal ini, namun para salaf atau generasi terdahulu yang soleh melakukan hal ini. Ya, mencuci tangan sangat berguna untuk menjaga kesehatan dan menjauhkan diri dari berbagai penyakit. Setelah itu membaca tasmiyah atau basmalah sebelum makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku akan makan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Di antara faedah membaca basmalah di setiap makan adalah agar setan tidak ikut makan apa yang kita makan. Karena suatu ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama seseorang yang sedang makan. Orang itu belum menyebut nama Allah hingga makanan yang dia makan itu tinggal sesuap. Ketika dia mengangkat ke mulutnya, barulah dia mengucapkan Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dibuatnya seraya bersabda, masih saja setan makan bersamanya. Tetapi ketika dia menyebut nama Allah, maka setan memuntahkan semua yang ada dalam perutnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Makan dan minum dengan tangan kanan juga menjadi sunnah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Makan dengan 3 jari, yaitu dengan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian menjilati jari selesai makan juga disunahkan. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jarinya. Apabila beliau telah selesai makan, beliau menjilatinya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, fakta ilmiah memang menunjukkan bahwa makan dengan menggunakan tangan terbukti lebih menyehatkan, karena dalam tangan terdapat enzim renase yang dapat mengikat bakteri sehingga tingkat aktivitasnya sangat rendah ketika masuk bersama makanan ke saluran pencernaan tubuh. Manfaat makan dengan menggunakan 3 jari seperti yang biasa dilakukan oleh Rasulullah juga terbukti. Karena ketika makan dengan menggunakan 3 jari, secara otomatis membuat makanan yang masuk ke mulut lebih sedikit jumlahnya. Sehingga enzim tialin yang diproduksi kelenjar saliva untuk mencerna makanan dapat berfungsi secara maksimal. Makanan juga menjadi lebih lembut dan lebih mudah dicerna oleh lambung, karena lambung mencerna makanan secara bertahap dan dalam volume kecil. Maka kondisi ini memungkinkan sel-sel saraf untuk memahami situasi kenyang. Maka fakta ilmiah ini dengan jelas memberi pengertian kepada kita bahwa makan dengan menggunakan tangan bukanlah cara makan yang salah, tetapi justru akan memperkuat proteksi atau kekebalan terhadap penyakit karena adanya enzim renase yang menghambat aktivitas bakteri dalam tubuh. Masya Allah. Adab makan selanjutnya adalah tidak menyantap makanan dan minuman dalam keadaan masih sangat panas ataupun sangat dingin, karena hal ini membahayakan tubuh. Dalam hadis riwayat Ahmad juga dijelaskan bahwa mendinginkan makanan hingga layak disantap disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendatangkan berkah. Makan mulai dari makanan yang terdekat juga merupakan adab makan yang diajarkan Rasulullah. Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, saya dulu adalah seorang bocah kecil yang ada dalam bimbingan asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan saya kalau makan menjelajah semua bagian nampan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur saya, wahai bocah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Maka demikian seterusnya cara makan saya setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memungut makanan yang jatuh, membersihkannya, kemudian memakannya juga merupakan adab makan Rasulullah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi, jika salah satu dari kalian makan lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaklah ia memungutnya dan membuang kotorannya, kemudian memakannya. Jangan ia biarkan makanan itu untuk setan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Faedah dari hal ini merupakan salah satu bentuk syukur atas makanan yang telah Allah berikan dan bentuk kepedulian kita terhadap fakir miskin. Selanjutnya, Rasulullah mengajarkan kita untuk minum 3 kali tegukan, seraya mengambil nafas di luar gelas. Seperti sabdanya yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum sebanyak 3 kali, menyebut nama Allah di awalnya dan memuji Allah di akhirnya. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni dalam Amalul Yaumi Walailah 472. Dan apabila Rasulullah minum, beliau bernafas 3 kali. Kemudian beliau bersabda, cara seperti itu lebih segar, lebih nikmat, dan lebih mengenyangkan. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
memuji makanan dan tidak mencelanya juga termasuk adab makan Rasulullah. Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Dan adab makan yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah makan. Ya, terdapat banyak cara bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya dengan lisan yang selalu memuji Allah setelah makan atau berdoa setelah makan. Nah, pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai adab makan dan minum yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita tahu, semua perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya merupakan teladan yang baik, sehingga memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tadi kita udah sama-sama belajar tentang adab makan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita mau coba nih praktekin. Belajar boleh dong ya. Yuk, kita makan lihat ini. Bismillah. Nggak boleh berdiri, makan itu harus duduk. Ayo sambil liatin kita makan ya. Maaf ya seandainya pemirsa ada sini, saya pengen ngajak juga pemirsa makan. Ayo, kita makan aja. Gimana lagi kalau bukan di dokter? Indonesia menyimpan beragam cerita unik dan menarik. Really nice place, and after I was before already traveling. Cerita yang akan membuka mata Anda. Hilangin pusing. Itu kan pusing hilang dengan sendirinya tuh. Dan di sana saya menemukan yang bisa digunakan untuk terapi. Indonesia Punya Cerita hadir setiap Sabtu jam 8 pagi di Trans TV.